di Amsterdam adalah 3 pameran di 3 museum tentang Indonesia. Inilah video pertama yang aku pakai bahasa Indonesia, but there will be English subtitles, so let's go. Sekarang aku di Scheepvaartmuseum atau Museum Bahari di Amsterdam, dan inilah kapal yang bernama Amsterdam. Kapal ini itu replika dari tahun 1990, dan kapal aslinya didirikan pada tahun 1748. Tapi pada perjalanan pertama kapal ini udah tenggelam masih di Eropa. Jadi kapal aslinya ini nggak pernah ke Indonesia. Tapi kapal ini adalah contohnya tipe kapal VOC yang pergi ke Indonesia. Terus replika ini baru kembali dari renovasi. Di dalam gedung adalah pameran Isle of Banda oleh fotografer Isabella Boom tentang Kepulauan Banda di Maluku. Itulah tempatnya rempah pala. Pulau Banda tidak diketahui banyak orang, tapi tempat ini telah mempengaruhi sejarah dunia. Misalnya dulu negara Inggris dan negara Belanda ditukar New York dengan Pulau Run di Kepulauan Banda karena VOC ingin sepenuhnya memegang perdagangan rempah pala. Apalagi cara VOC mendapatkan monopoli perdagangan rempah pala tidak diketahui. VOC mendapatkan monopoli pala melalui menggunakan kekerasan. Pembantaiannya Banda dipimpin oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Sangkoen tepat 400 tahun lalu. Selain sejarah Belanda di Banda, fotografer Isabella Boom memfokuskan pamerannya pada beberapa anak muda di Pulau Banda. Terus juga bisa lihat kora-kora dan cakalele di Pulau Banda. Selain itu adalah pameran manuskrip atau hikayat dari Banda didokumentasikan oleh Joella van Donkershoot, dan di dalam hikayat adalah sejarahnya diceritakan dari perspektif Banda. Terus di gedung ini bisa lihat sejarahnya kartografi Belanda dan beberapa peta-peta Indonesia kuno dan laporan atas perjalanan di Indonesia dari zaman VOC. Dan pameran kedua adalah di Amsterdam Museum, Museum Sejarah Amsterdam. Dan di pameran ini bisa lihat kereta kencana atau Gouden Koets yang dipakai keluarga kerajaan Belanda. Pintunya kereta merupakan dalam lukisan beberapa orang Jawa tunduk kepada personifikasi negara Belanda. Lukisan ini kontroversial banget karena ini simbolnya kolonialisme yang sebelum renovasinya dipakai sama keluarga kerajaan Belanda setiap tahun selama hari yang bernama Prinsjesdag. Di pameran, sejarah kencana kereta menjelaskan di dalam konteks kolonial, seperti pameran kolonial dulu dan kebun manusia yang menggunakan orang Indonesia. Di pameran ini juga perhatian diberikan kepada kritik anti-kolonial dan anti-rasisme sekarang. Dan pameran terakhir adalah pameran perbudakan di Rijksmuseum atau Museum Nasionalnya Belanda. Dan dalam sejarah Belanda cuma perbudakan transatlantik dari Afrika ke Amerika yang terkenal. Tapi di pameran ini juga ada perbudakan oleh VOC di Samudra Hindia yang dipamerankan. Seperti perbudakan rempah pala di Kepulauan Banda, dan Belanda menciptakan perbudakan di Indonesia tahun 1621 sebelum diciptakan di Suriname atau Antilles. Terus budak Indonesia kerja di kota Batavia, Afrika Selatan, dan bahkan di Belanda seperti lukisan ini. Dan kisah Untung Sarapati dipamerkan karena dia budak yang jadi simbol perjuang anti kolonial. Dalam video tentang Menteng, aku menjelaskan kisahnya dia. Di Rijksmuseum juga adalah kamar Indonesia abad ke-17-an dan kamar yang bisa melihat lukisan Jawa, Diponegoro, dan Raden Saleh. Dan di Nieuwkerk juga ada pameran tentang sejarahnya mode atau fashion di kota Amsterdam, seperti mode dari Indonesia, seperti jas tutup ini yang dipakai oleh orang Eropa di Hindia Belanda, dan batik ini dari Indonesia yang dipakai orang Indo-Belanda dari Indonesia.
habis kemerdekaan Indonesia, banyak orang Eropa dan Indo-Belanda pergi ke negara Belanda, naik kapal, dan namanya kapal Si Bajak, bisa lihat di atas koper ini. Pakaian batik ini dirancang oleh Romy Mulder dan Mirta Groot dari Hello Guava. Saudara telah melihat bahwa pameran tentang Indonesia di Amsterdam. Aku juga bikin video tentang Den Haag dan hubungannya Indonesia, dan juga video di Indonesia tentang arsitektur Belanda. Like, subscribe, dan follow, dan sampai video lain.